Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Ilhami dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2 Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawaria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah saya rangkum dari hasil presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Tugas ini merupakan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Leni Nurul Karjani, SIP MIP, yang mengampu mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu dari kelompok pertama, perubahan sosial akibat teknologi. Perkembangan teknologi mendatangkan banyak perubahan sosial di berbagai aspek kehidupan. Terdapat banyak manfaat yang diberikan seperti akses informasi yang semakin mudah dan merata. Akan tetapi, ada pula tantangan perubahan sosial karena perkembangan yang terjadi dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi dan industri yang semakin masif mengakibatkan pola hidup masyarakat berubah, sehingga munculnya berbagai dampak yang diakibatkan oleh perubahan sosial akibat teknologi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan dampak positif. Dampak positif yang timbul dari perubahan teknologi yaitu munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, dan berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan diferensiasi sosial. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif pertama yaitu konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Yang kedua adalah cultural shock atau guncangan budaya. Yang ketiga, ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran budaya. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 2, yaitu perubahan sosial yang diakibatkan oleh budaya. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial yang diakibatkan oleh budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, sistem terbuka masyarakat atau open stratification. Yang kelima, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Yang ketujuh, heterogenitas penduduk. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir adalah nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki dirinya. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok ketiga, yaitu perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah, sehingga dapat memunculkan dampak, yaitu sebagai berikut. Dampak positif yang pertama, berkembangnya sosial budaya. Yang kedua, memicu kemajuan suatu daerah. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Yang keempat, sumber daya yang mudah dikelola. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Yang keenam, kewenangan negara. Yang ketujuh, efisiensi waktu. Dan yang terakhir, efisiensi biaya. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif, yaitu yang pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Yang ketiga, menimbulkan konflik antar daerah. Dan yang keempat, koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 4, dengan tema perubahan sosial dan dinamika pemerintahan di masa pandemi COVID-19. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya.
Ragam persoalan yang telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya adalah dinamika pemerintah di masa pandemi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, peran aparatur publik menjadi sangat penting dalam kesinambungan layanan publik. Mengutamakan masyarakat, quick thinking, creativity, and innovation. Layanan publik yang lebih efektif dan responsif di masa krisis. Layanan informasi yang akurat menjamin kredibilitas pemerintah. Alokasi sumber daya dan akuntabilitas distributif dan kepemimpinan kolaboratif. Diakui bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan peran tersebut dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kapabilitas aparatur publik sebagai penyedia pelayanan publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumin dan dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.